Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kuliah kimia analisis. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai titrasi asam basa atau biasa disebut dengan reaksi neutralisasi yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan ataupun menganalisis konsentrasi suatu asam atau suatu basa. Langsung saja. Jadi dalam titrasi asam basa ini melibatkan reaksi neutralisasi di mana asam akan bereaksi dengan basa dalam jumlah yang ekivalen. Maksud dari jumlah ekivalen ini jumlahnya sebanding antara asam dan basa. Reaksi neutralisasi terjadi antara ion hidrogen yang berasal dari ion hidroksida, ion hidrogen itu dari asam, ion hidroksida itu dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Jadi reaksinya antara asam dan basa ini akan membentuk air dan garam. Jadi garamnya adalah sisa asam dan basa. Kemudian proses neutralisasi ini terjadi ataupun biasa digolongkan menjadi dua jenis prosesnya. Yang pertama adalah titrasi acidimetry, penentuan qualitative sample yang dimana larutan standarnya adalah asam. Kalau larutan standarnya asam ini disebut acidimetry. Kemudian kalau alkalimetry itu larutannya adalah menggunakan standar basa. Jadi tergantung standar yang digunakan. Kalau dia asam adalah acidimetry, kalau titrasinya menggunakan standar basa dia adalah alkalimetry. Kemudian kita balik lagi ke dasar, yaitu dalam menjelaskan apa itu asam dan basa kita menggunakan tiga teori. Yang pertama teorinya Arrhenius, kemudian teorinya Clauser-Ory, dan ketiga adalah teorinya Lewis. Menurut Arrhenius ini asam adalah donor proton atau H+, dan basa adalah donor hidroksida atau OH- atau disebut juga aseptor proton, penerima H+. Kemudian Clauser-Ory ini mengemukakan bahwa asam adalah donor proton dan basa adalah aseptor proton. Sedangkan Lewis ini memberikan penjelasan bahwa asam ini adalah penerima pasangan bebas, sedangkan basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron bebas. Dari reaksi neutralisasi kita bisa melihat keseimbangan antara H+ dan OH- membentuk air yang mengalami disosiasi yang lemah. Reaksi ionisasi air yang merupakan seperti ini, H2O ini akan terdisosiasi secara lemah menjadi H+ dan OH-. Konstanta keseimbangannya dapat kita tentukan berdasarkan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Kemudian konstantanya kita dapat jabarkan. Konstanta H2O ini adalah konsentrasi H+ dan OH-. Konsentrasi H2O sering disingkat menjadi Kw, konstanta water, yang nilainya adalah 1,0 kali 10 pangkat min 4. Kemudian kita melakukan operasi logaritma, PKW sama dengan min log KW sama dengan min log 1,0 kali 10 pangkat min 14. Oke, kemudian ditinjau dari pH-nya, larutan netral itu memiliki pH 7, larutan asam pH-nya kurang dari 7, dan larutan basa pH-nya lebih dari 7. Kemudian apa itu pH? Adalah derajat keasaman suatu larutan yang diukur pada suatu larutan. Jadi pH itu adalah logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen. Jadi pH itu berkisar antara 1 sampai 14.
Kemudian selain pH kita juga kenal dengan pOH yang merupakan negatif logaritma dari OH atau hidroksi. Hubungan antara pH dan pOH ini dijelaskan menjadi PKW sama dengan jumlah pH ditambah pOH. pH tambah pOH itu sama dengan 14. Tadi sudah disinggung bahwa PKW itu adalah 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi, untuk menentukan pH berdasarkan dari data pOH, kita dapat mengurangi 14 dikurangi pOH. Ataupun sebaliknya, pOH juga kita dapat tentukan dengan mengurangi 14 dengan pH. Dalam analisis kualitatif, metode logaritma juga digunakan untuk tetapan disosiasi asam atau basa. pKa, Ka atau Kb, sehingga pKa sama dengan min log Ka sama dengan min log seper Ka. Kemudian pKb itu kita tentukan dengan min log Kb sama dengan log per Kb. Reaksi suatu larutan tergantung dari tetapan ionisasi asam atau basanya. Jika Ka sama dengan Kb, inti akan netral. Jika larutan itu bereaksi asam, maka konstanta asamnya akan lebih besar daripada konstanta basa. Sedangkan yang basa, tentu saja konstanta basanya akan lebih besar daripada asamnya. Kemudian dalam titrasi asam basa ini kita membutuhkan indikator untuk menentukan titik akhir titrasi. Sudah kita bahas minggu lalu bahwa reaksi asam basa ini harus berlangsung secara spontan dan berakhir dengan sempurna. Jadi tidak ada produk kelanjutan setelah reaksi utama berakhir. Untuk menetapkan titik akhir titrasi pada titik ekuivalen yang terdekat kita gunakan indikator. Jadi indikator itu adalah suatu senyawa organik kompleks dalam kasus ini yang membentuk asam indikator di sini, atau dalam bahasa membentuk indikator basa yang mampu berada dalam dua macam warna yang berbeda. Kalau di asam warnanya apa, kalau dalam basa dia berwarnanya apa. Oke, jadi pembentukan warna ini tergantung pada pH yang dia miliki. Indikator yang berupa asam, dia akan dari indikator asam akan melepaskan H+, terurai menjadi H+, indikator minus. Yang basa, indikator OH akan terurai menjadi indikator plus dan OH minus. Jadi senyawa yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa itu biasanya adalah asam organik yang sangat lemah atau basa organik yang sangat lemah. Kemudian pasangan konjugatnya menunjukkan warna yang berbeda. Jadi warna dari konjugat indikator ini harus berbeda. Kalau sama bagaimana ya nggak bisa digunakan sebagai indikator. Larutan indikator dapat berupa asam atau basa yang larut, stabil, dan menunjukkan perubahan warna yang kuat. Yang kita butuhkan dalam indikator adalah perubahan warnanya. Kita tidak akan membahas bagaimana indikator bereaksi dalam larutan, seberapa banyak pengaruhnya, tidak. Yang kita butuhkan hanyalah perubahan warna yang terjadi dan di mana perubahan warna itu terjadi. Oke, banyak ataupun berbagai macam indikator kita sudah miliki yang mempunyai tetapan ionisasi yang berbeda-beda sehingga menunjukkan warna yang berbeda pada range pH yang berbeda. Jadi setiap jenis titrasi itu memiliki indikator yang khusus. Jadi tidak semua indikator itu cocok dengan reaksi yang berlangsung. Terlihat dulu reaksinya apa, kemudian kita baru cari indikator yang cocok. Contoh reaksi adalah seperti berikut. Asam, indikator asam ditambah air menjadi H3O+, dan indikator minus. Ketika kita dalam basa, indikator minus ini tambah 2O menjadi
asam indikator asam, dan OH-. Jadi warna dari indikator itu tergantung konsentrasi yang dominan. Misalnya jika indikator asam itu berwarna merah dan konjugatnya berwarna kuning, maka pada pH rendah dia akan berwarna merah, pada pH tinggi dia akan berwarna kuning, dan ketika pH di antara rendah dan tinggi dia akan berwarna jingga. Jadi penentuan indikator itu berdasarkan trayek untuk terasi asam basa. Jadi kita harus pikirkan trayek ataupun daerah di mana terjadi perubahan warna pada indikator yang akan kita gunakan. Jadi seperti yang kita sudah bilang tadi bahwa indikator itu berubah pada pH tertentu, jadi kita harus menyesuaikan menyesuaikan jenis indikator yang sesuai dengan reaksinya. Oke, salah satu jenis indikator yang umum kita jumpai adalah phenolphthalein. Ya, strukturnya adalah seperti berikut. Ketika dia berupa H2 indikator, dia akan strukturnya seperti ini. Namun ketika dia menyerap OH, dia akan melepaskan H3O+. Oke, kemudian reaksi yang lain, ini yang pertama tidak berwarna, kemudian menjadi berwarna ketika dia sudah melepaskan H3O+. Kemudian ada helitrine atau metil jingga atau metil oranye. Dari merah dia bisa berubah menjadi pink, dan ketika keduanya berada dalam daerah persimpangan ataupun perubahan yang sesuai, yang sama, dia akan berubah menjadi kuning. Ini adalah beberapa data indikator dalam titrasi asam basa, ada birutimol dan lain-lain. Teman-teman silakan baca sendiri. Yang penting adalah range pH-nya kalian harus perhatikan sebelum menggunakan. Jangan sampai titik akhir titrasi kalian berada di luar range pH ini. Kalau berada di luar range pH ini, bagaimana ya, nggak akan terdeteksi perubahan titrasinya. Ini warna yang lebih komplit. Silahkan teman-teman baca sendiri. Kemudian indikator ini ternyata dapat dicampurkan untuk menentukan titik akhir titrasi yang dia dapat berjalan lebih dari satu ataupun memiliki lebih dari satu titik akhir titrasi. Ataupun ketika kita akan menganalisanya untuk spesies yang berbeda yang memiliki titik akhir titrasi yang berbeda dengan larutan standar yang sama. Oke, kemudian kita akan berbicara mengenai macam-macam titrasi netralisasi. Yang pertama yaitu adalah titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Contohnya adalah titrasi antara HCl dengan NaOH. HCl itu adalah asam kuat dan NaOH adalah asam kuat. Yang kedua adalah basa lemah dan asam kuat. Kemudian ada asam lemah dengan basa kuat. Kemudian yang terakhir adalah asam lemah dengan basa lemah. Oke, kita bahas satu persatu asam kuat dengan basa kuat, yaitu yang sudah dicontohkan. Ini adalah titrasi yang umum dipakai untuk menentukan konsentrasi asam kuat ataupun basa kuat. Titik akhir titrasi ini dengan mudah kita ketahui dengan plot antara pH larutan sebagai fungsi volume dan titik yang ditambahkan. Contoh titrasi asam kuat dan basa kuat ini ada HCl dan NaOH, yang reaksinya adalah sebagai berikut. HCl tambah NaOH menjadi NaCl dan H2O. Reaksi utamanya adalah H+ tambah OH- menjadi H2O.
pada akhir titrasi titik ekivalennya itu adalah netral. Karena H2O ini adalah senyawa netral, dia pH-nya 7. Jadi ini adalah kita membuat kurva titrasi. Caranya seperti berikut. Oke, kemudian asam kuat dan basa kuat ini kita bisa bentuk ataupun kita bisa gambar kurva titrasinya. Untuk membuat kurva titrasi dari titrasi sebanyak 35,00 ml hasil 1 molar dengan 0, 15, 30, 35, 40, dan 50 NaOH 1M ini kita akan buat kurvanya seperti berikut. Jadi ketika nanti sebanyak volume ini ditambahkan, baleni. Oke, kita bisa membuat kurva titrasi antara titrasi HCl dengan NaOH. Contohnya di sini sebanyak 35 ml HCl 0,1 M diterasi dengan NaOH 0,1 M dengan volume 0, 15, 30, 35, 40, dan 50. Dari penambahan volume tersebut kita bisa gambarkan kurvanya yang dihasilkan seperti ini. Jadi dalam titik ekivalennya ini terjadi antara pH 4 di sini sampai pH 10. Jadi kita dapat gunakan indikatornya baik itu metil oren ataupun phenolphthalein. Jadi sebelum titrasi berlangsung dalam Erlenmeyer itu ada 0,1 M HCl sehingga pH-nya adalah 1. Selanjutnya setiap penambahan NaOH pH-nya meningkat sedikit demi sedikit karena jumlah H+ yang semakin berkurang. Pada titik ekivalen pH larutan itu sama dengan 7. Dalam larutan hanya terdapat NaCl dan H2O. Jadi semuanya bereaksi secara total atau penuh yang meninggalkan NaCl dan H2O saja. Untuk proses titrasi HCl dan NaOH maka digunakan indikator PP karena trayek pH indikator PP itu antara 8,3 sampai 10. Dan ini cocok. Trayek pH ini adalah dekat dengan pH titik ekivalen dan titrasi HCl yaitu pada 7. Kalau kita lihat grafiknya di sini terjadi peningkatan pH yang sangat tajam dan ketika penambahan 1 tetes saja di sini maka hasilnya akan berubah secara ekstrim. Kemudian pemilihan indikator yang baik itu setidaknya antara min 1 pH titik ekivalen sama dengan 1 plus pH pada titik ekivalen. Kalau dalam asam kuat dan basa kuat ini titik ekivalennya ada di pH 7 maka setidaknya indikatornya itu antara 6 sampai 8. Kemudian indikator yang lain adalah bromothymol blue. Kemudian jika menggunakan indikator metil orange maka titik akhir titrasi akan terjadi lebih dahulu sebelum titik ekivalen tercapai. Akan lebih baik kita mendahulukan titik ekivalen sebelum titik akhir titrasi. Kenapa hal itu kita gunakan? Ini akan membuat perhitungan analisanya jauh lebih akurat.
Bila yang dipergunakan sebagai titraan adalah HCl, maka kurva titrasi adalah kebalikan dari kurva titrasi HCl NaOH dan digunakan indikator MO. Jadi kembali lagi ke awal tadi bahwa ketika kita menggunakan larutan standarnya asam atau dengan metode asidimetri, maka indikatornya juga akan berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah titrasi antara basa lemah dan asam kuat. Jadi titrasi asam lemah dan basa kuat ini adalah analog ataupun sama dengan titrasi asam lemah dengan basa kuat. Jadi sama-sama saja. Akan tetapi kurva yang terbentuk adalah cerminan dari kurva titrasi asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah titrasi antara NH4OH dengan larutan standar HCl. Kalau larutannya standar adalah HCl dan asam, ini adalah termasuk dengan titrasi asidimetri. Reaksi yang terjadi ini dapat dituliskan sebagai berikut: NH4OH tambah HCl menjadi NH4Cl dan H2O. Untuk membuat kurva titrasi sama dengan titrasi antara asam kuat dengan basa kuat tadi, sebanyak 35,0 ml NH4OH dengan volume dengan konsentrasi 0,1 molar ini ditambahkan sebanyak 0, 15, 33, 35, 37, dan 50 HCl 0,1 M. Oke, karena dalam elemen air itu hanya terdapat NH4OH dan NH4OH ini adalah termasuk basa lemah, maka tidak semuanya akan terionisasi. Saat reaksi berlangsung akan terbentuk sistem buffer karena dalam larutan terdapat NH4OH dan NH4Cl. Pada saat ini kurva titrasi berada pada daerah yang landai dan pH larutan ditentukan oleh perbandingan NH4Cl dibagi dengan konsentrasi NH4OH. Pada pertengahan titrasi yaitu setengah jumlah mol baik HCl maupun NaOH bereaksi, maka NH4Cl sama dengan NH4OH. Akibatnya POH sama dengan PKB dan KBNH4OH adalah 10-5, sehingga pada titik ekivalen dalam larutannya sekarang hanya terdapat NH4Cl. NH4Cl adalah garam yang kuat dan basa lemah, sehingga dalam larutan akan terhidrolisis parsial dengan reaksi sebagai berikut. NH4Cl yang tadi sudah terbentuk ini akan terdisosiasi menjadi NH4, terurai menjadi NH4 dan Cl-. NH4 plusnya akan bereaksi dengan H2O membentuk NH4OH lagi dan H+. Dalam larutan sekarang akan asam karena dia melepas H+ dari hidrolisisnya parsial NH4Cl. Jadi kurvanya kalau titrasi asam basa lemah atau asam kuat, asam basa lemah dan asam kuat ini dia akan tidak setajam asam kuat dan basa kuat. Jadi pada titik ekivalen ini terjadi antara pH 5,15. Indikatornya yang cocok ini adalah metil merah, trayeknya adalah 44-62, atau metil oranye dari 31 sampai 44. Oke, di sini pertama naiknya landai, kemudian pada saat titik ekivalen terlewati, dia naiknya secara landai, tidak seperti asam kuat dan basa kuat tadi yang dia akan seperti ini kurvanya. Oke, asam lemah yang dicontohkan di sini, kemudian titrasi antara asam lemah dan basa kuat. Asam lemahnya kita gunakan asam asetat H3COH yang diterasi dengan basa kuat NaOH. Reaksinya seperti berikut: asam asetat ditambah NaOH menjadi natrium asetat dan H2O. Untuk menggambarkan kurva titrasi sama dengan sebelumnya, sebanyak 35 ml asam asetat 0,1 M ditambahkan dengan NaOH 0,1 M sebanyak 0, 15, 33, 35, dan 37. Kemudian untuk menghitung pH,
pada masing-masing kondisi larutan, kita gunakan ilustrasi seperti berikut. Sebelum dititrasi, elemen itu hanya berisi asam asetat. Asam asetat ini merupakan asam lemah yang tidak terdisosiasi secara sempurna. Untuk mencari konsentrasinya, kita menggunakan rumus pH asam lemah. Setelah titrasi berjalan, penambahan sedikit demi sedikit NaOH, maka larutan yang terbentuk. Larutan itu membentuk natrium asetat sebagai reaksi antara NaOH dengan asam asetat. Dalam larutan sekarang terdapat asam asetat yang belum bereaksi setara dengan natrium asetat sehingga membentuk sistem buffer. pH larutan pun sedikit demi sedikit beranjak naik sebagai fungsi penambahan perbandingan antara oksida asetat dengan asam asetat. Pada pertengahan titrasi, di mana setelah tengah dari jumlah total mol baik NaOH dan asam asetat bereaksi, maka konsentrasi oksida asetat ini sama dengan konsentrasi asam asetat, sehingga konsentrasi asetat ini sama dengan konsentrasi asam asetat, sehingga pH-nya sama dengan pKa, yaitu 5. Saat titik ekivalen, asam asetat habis bereaksi dan sekarang kita memiliki larutan natrium asetat. Natrium asetat adalah garam yang terbuat dari sisa basa kuat dan asam lemah, sehingga dalam air dia akan terhidrolisis sebagian dengan reaksinya seperti berikut. Natrium asetat akan terdisosiasi menjadi Na+ dan asam asetat minus. Kemudian asam asetat ini terdihidrolisis oleh H2O menjadi asam asetat lagi dan OH-. Adanya OH ini sebagai hidrolisis natrium asetat menyebabkan pH-nya menjadi lebih basa. Sehingga pada titik ekivalen titrasi asam lemah dan basa kuat adalah basa. Jadi pada saat titik ekivalen ini dia berada dalam kondisi basa. Kalau tadi pada asam kuat, daerah titik ekivalennya pada daerah asam, sedangkan basa kuat, titik ekivalennya ada di daerah basa. Dan pH-nya ditentukan oleh konsentrasi natrium asetat. Oke, pada pH ini dia berada dalam trayek indikator PP, sebabnya titrasi asam lemah dan basa kuat antara NH4 OH dengan natrium, NaOH dengan asam asetat ini menggunakan indikator PP. Kemudian bila menggunakan indikator MO, warnanya akan berubah begitu titrasi dimulai secara gradual menjadi warna pada kondisi basa sekitar di atas 6 sebelum titik akhir titrasi dicapai. Jadi kalau menggunakan NO, sebelum titik ekivalen terlewati, warnanya sudah berubah terlebih dahulu. Jadi indikator dalam titrasi asam lemah yang dipakai adalah indikator yang memiliki perubahan warna pada kisaran pH 7 sampai 10 dan indikator PP ini memenuhi kriteria tersebut. Dengan penambahan NaOH, maka hidroksil dari hidrolisis natrium asetat dapat diabaikan sebab hidroksi dari NaOH akan mendominasi. Oleh sebab itu, adanya penambahan NaOH, maka pH ditentukan oleh konsentrasi hidroksi dari NaOH. Dengan demikian, pH-nya semakin naik ke pH basa. Karena pada titik ekivalen, titrasi asam asetat dengan NaOH jatuh pada daerah ini 8,95 di sekitar sini, maka indikator yang cocok adalah PP. Kalau pakai metil oren bagaimana? Sebelum titik indikator titik ekivalen tercapai, dia sudah berubah warna dulu. Hingga metil oren tidak cocok dalam titrasi ini. Kemudian kita harus membuat larutan baku asam dan basa. Jadi larutan baku asam yang digunakan dalam titrasi asidimetri adalah larutan asam klorida dan asam sulfat.
Namun asam klorida lebih banyak digunakan karena asam sulfat membentuk endapan dengan beberapa senyawa yaitu barium dan hidroksida. Barium hidroksida dan yang lainnya. Kita sudah bahas di analisis kualitatif. Penggunaan asam sulfat untuk titrasi yang menggunakan pemanasan karena menggunakan asam klorida dan pemanasan sangat berbahaya akibat timbulnya uap klorida. Jadi asam sulfat untuk titrasi ini juga dihindari. Asam nitrat tidak digunakan karena kandungan asam nitrit di dalamnya merusak banyak indikator. Larutan baku untuk basa bisa menggunakan NaOH, KOH atau barium hidroksida. Larutan tersebut, baik NaOH, KOH, dan barium hidroksida itu mudah menyerap CO2 dari udara dan konsentrasinya dapat berubah dengan cepat sehingga harus dilakukan pembakuan ulang setiap akan digunakan. Ataupun dengan cara yang umum digunakan adalah kita memanaskan larutan tersebut sebelum dibakukan untuk membebaskan CO2 dari larutan. Kemudian asam klorida atau asam sulfat dibuat dari larutan yang konsentrasi pekatnya dalam satuan persen Weber phase, sehingga sebelum melakukan pengenceran harus dikonversi dulu dalam konsentrasi molaritas atau normalitas. Contoh kasusnya seperti ini, larutan HCl yang kita dapat secara komersil itu memiliki larutan konsentrasi 37%. Dan berat jenisnya 1,19 gram per mili. Kemudian berapakah molaritasnya larutan asam tersebut jika ingin kita buat asam klorida 0,1 sebanyak 1000 mili dari larutan asam klorida pekat tersebut. Teman-teman harusnya sudah bisa melakukan perhitungan ini dan dapat menjawab dengan mudah. Untuk pembakuan asam klorida, kita bisa menggunakan natrium karbonat ataupun asam borat. Kemudian untuk larutan baku basa NaOH dan KOH itu dibuat dengan cara menimbang dari padatan. Jadi NaOH, KOH, dan PaOH ini dapat kita temui dalam bentuk padatan, sehingga kita menimbangnya, kemudian kita bakukan dengan kalium bilfatat ataupun yang lebih mudah kita temukan adalah menggunakan asam oksalat. Ini ada beberapa latihan soal yang teman-teman bisa gunakan untuk belajar. Ada 4 soal, silahkan dikerjakan untuk tugas mandiri. Jadi untuk pembahasan mengenai titrasi asam basa saya akhiri sampai sekian. Selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.